Segel ilahi terus-menerus rusak, dan tidak mudah untuk mengatakan bahwa tidak mudah untuk mengorbankan Kaisar Bihai. Tetapi pada kenyataannya, apakah Qin Yichen atau sekelompok raksasa Kaisar, pada saat ini hanya perlu memastikan bahwa kekuatan ilahi terus melonjak. Karena, meskipun palu Kaisar Lu Yue tidak berada di tangan Kaisar Lu Yue, itu adalah prajurit Kaisar Kurcaci. Pola kekaisaran yang terkandung di dalamnya saja lebih baik daripada banyak orang lain yang hadir. Pantas saja Ban Yang Lian merasa emosional. Sekarang tidak ada satupun dari klannya yang benar-benar dapat mengambil Lu Yu Emperor Hammer. Karena Lu Yu Emperor Hammer jatuh di tangan mereka, tidak hanya tidak bisa membuat Emperor Hammer ini lebih kuat, tetapi Emperor Hammer sedang membimbing mereka. Mereka hanya bisa dianggap sebagai lindi Hammer. Debu. Tetapi mengambil kesempatan ini, Qin Yichen dengan hati-hati mengamati pola bersinar Kaisar Palu Lu Yue, yang merupakan perubahan halus. Meskipun hanya ada palu pengrajin tetapi tidak ada pengrajin, setiap perubahan pola Kaisar itu bersinar seperti palu pengrajin paling hebat, menusuk dalam palu yang paling indah. Setelah pemurnian, retakan di artefak Kekaisaran Bihai perlahan-lahan disembuhkan oleh pusaran kental dari dua harta karun tertinggi, dan Kaisar Rune dari artefak Kekaisaran Bihai secara bertahap bergabung menjadi satu, seolah-olah gelombang kemarahan yang tak terhitung jumlahnya melintas. Dan gelombang kemarahan yang tak terhitung jumlahnya lewat, berubah menjadi laut hijau, seperti laut biru Tianhe muncul kembali. Qin Yichen diam-diam terkejut, dia tiba-tiba muncul dengan pikiran, yaitu, Kaisar Palu Lu Yue dapat memperbaiki pola kekaisaran dan menyusun kembali senjata kekaisaran. Dapatkah itu juga menghancurkan senjata kekaisaran? Selain itu, tidak dihancurkan oleh tirani kekuasaan, tetapi cara tak terbatas dalam menghancurkan tentara kaisar, sehingga pola kaisar-kaisar yang dipukulnya rusak, dan pamor kaisar meledak. Ini seperti menghancurkan dunia dengan ribuan senjata. Qin Yichen merasa bahwa palu Kaisar Lu Yue memiliki kemampuan ini. Bagaimanapun, Kaisar Palu dapat menciptakan dan menghancurkan tentara kaisar. Hati Qin Yichen bergetar, dan semua ini tidak berlangsung lama. Bagaimanapun, kekuatan kaisar dan raksasa tidak dibayangi. Bum bum bum. Dalam sekejap, awan dan kabut bergulung melintasi langit dan bumi, dan Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa nafas Wen Tianguan telah menjadi basah, dan ada gelombang ombak yang mengamuk dan marah di telinganya, seperti pasang surut. Tidak hanya itu, saat pusaran yang ditransformasikan oleh dua harta karun tertinggi mengalir keluar, dalam waktu singkat, Kaisar Bihai gemetar dan meletuskan gelombang amarah yang tak ada habisnya. Qin Yichen tiba-tiba terkejut. Dia hanya menghela nafas dengan tirani palu Kaisar Lu Yue. Tetapi dia hampir lupa bahwa Kaisar Bihai benar-benar seorang prajurit kaisar. Ini lahir di Tianhe dan Laut Biru. Ini adalah kaisar yang pernah dimurnikan oleh salah satu ras kuat yang cukup untuk mengganggu kontroversi kaisar selama beberapa generasi. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, artefak Kaisar Bihai bergetar, dan tampaknya dunia berguncang bersamanya. Tidak hanya itu, serangkaian gelombang mengejutkan menyapu Wen Tianpas, seakan menelan Wen Tianpas, mengubah tempat ini menjadi bekas kampung halamannya. Berubah menjadi gelombang marah. Gelombang besar ini menyebar ke segala arah, mengamuk di langit, dan aura tirani campuran membuat semua jantung berdebar kencang. Seolah-olah di depan prajurit kaisar ini, tidak peduli betapa sulitnya bagi mereka untuk mempertahankan keagungan mereka yang biasa, mereka sepertinya jatuh. Binatang. Cacing. Mati lemas. Setelah gelombang besar berlalu, Wen Tianguan yang mengejutkan, volume amarah ini, jika itu benar-benar menyebar secara tidak bermoral, itu akan cukup untuk menenggelamkan kehidupan puluhan juta dewa di Wen Tianguan. Wen San, jangan lihat lagi. Dominasi ketiga pasukan, semua pihak berjaga, jangan tinggal di sini. Ke Tiangxuan berteriak keras, tetapi dia tidak menyangka suaranya baru saja jatuh. Tetapi dia melihat ombak mengamuk di langit, yang sebenarnya terkondensasi dari pusaran air, dan secara bertahap berubah menjadi sosok yang menutupi langit dan matahari. Klan Kaisar Ke. Qin Yichen tidak mengenali sosok pendukung itu, tetapi dia sangat bisa merasakan bahwa sosok yang diubah oleh gelombang marah itu dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Ini, jiwa kaisar itu juga telah pulih. Meskipun situasi ini telah diantisipasi oleh Qin Yichen, mereka masih terkejut ketika jiwa kaisar benar-benar pulih dan menelan semuanya dengan gelombang amarah. Kaisar Ke adalah salah satu kaisar yang menghancurkan klan Bihai. Kali ini, dapat dikatakan bahwa musuh bertemu. Ke Tiangxuan mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang dipadatkan oleh gelombang amukan yang mengerikan. Ada penampilan yang rumit di matanya, tetapi pada akhirnya dia masih mengertakkan gigi dan meraung. Laut biru kemarahan, 4 kata raja dan yang kalah. Anda seharusnya sudah mengetahuinya saat itu. Qin Yichen juga memiliki pisau di tangan, dan sudah siap menghadapi pertempuran sengit ini. Namun, apa yang tidak mereka harapkan adalah bahwa dalam sekejap mereka melihat gelombang amarah yang hebat berputar, dan jiwa kaisar bernama Bin Nuhai naik ke langit dengan artefak kekaisaran Bihai, dan langsung pergi. Desir. Artefak kekaisaran Bihai berubah menjadi cahaya yang meroket, dan Ke Tiangxuan terkejut ketika melihatnya. Hentikan dia.
Hentikan dia. Dalam sekejap, larangan Wen Tiangwan yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak, di langit dan di bawah tanah, berubah menjadi gelombang cahaya ke segala arah. Tetapi laut biru lewat. Lapisan pengekang itu seperti bendungan yang menghancurkan tanggul, menghancurkan satu demi satu. Ledakan. Saya melihat banyak kemampuan hebat Ke Tiangxuan, satu demi satu, menawarkan pengorbanan kepada tentara debut. Qin Yichen bahkan menunjuk ke langit. Waktu dan ruang hancur, berubah menjadi pusaran air, dan ingin menelan laut biru yang mengerikan ke dalamnya. Namun, senjata Kaisar Bihai sangat ganas, dan Qin Yichen dapat merasakan bahwa laut biru tidak ada habisnya. Waktu dan ruangnya terus melonjak, tetapi laut biru bahkan lebih baik, benar-benar mencoba memecah ruang dan waktu, seperti bola air. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Langit dan laut tiba-tiba muncul, berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tetesan air itu berubah menjadi pisau, senjata, pedang, dan tombak yang dipadatkan oleh gelombang marah. Meledak, dan turun ke atas kepala puluhan juta dewa di Wen Tianpas. Tidak baik. Ketika Ke Tiangxuan melihat ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak takut senjata berubah menjadi oleh laut yang mengamuk. Tetapi bagi ribuan dewa, mereka pasti akan menghancurkan dunia. Dalam sekejap, semua kekuatan yang perkasa harus mengubah serangan menjadi pertahanan, dan lapisan perisai agung ilahi dikumpulkan untuk melindungi puluhan ribu pasukan di Wen Tianpas dari angin dan hujan. Qin Yichen melambaikan lengan bajunya yang besar, dan ribuan gelombang kemarahan terperangkap di lengan bajunya, dan kemudian pohon yang menjulang tinggi muncul di belakangnya, yang merupakan manifestasi dari hutan perkasa dari jalan 5 elemen. Pohon yang menjulang tinggi itu dibasahi oleh ombak yang marah, dan menjadi semakin makmur. Dalam sekejap mata, itu hampir penuh dengan surga, dan terbungkus dalam artefak Kaisar Bihai, dan cabang-cabang bermekaran. Kayu akuatik, dia akan menggunakan ini untuk menekan Kaisar Bihai. Namun, ketika saya melihat pohon yang menjulang tinggi melingkar, saya melihat gelombang kemarahan datang, langsung menghancurkan pohon raksasa yang ditransformasikan oleh Tao Kayu, dan dahannya hancur ke tanah, berubah menjadi sedikit kayu dan bersinar. Qin Yichen juga mengguncang seluruh tubuhnya. Gengsi Kaisar Bihai di antara artefak Kaisar Bihai memiliki tanda samar dari gengsi Kaisar, tetapi cara kayu saya begitu kuat sehingga bisa dikalahkan. Melihat ini, Chang Hao Miao mengertakkan giginya tiba-tiba, dan tiba-tiba mengorbankan pedang kayu. Pedang kayu itu berubah dari cabang yang luas. Dibandingkan dengan kekuatan kayu, tampaknya lebih baik daripada Qin Yichen. Dan ketika pedang kayu itu terbang, itu berubah di langit, berubah menjadi akar pohon yang terjalin tak terhitung jumlahnya, mencoba untuk sepenuhnya memblokir Kaisar Bihai. Namun, dalam waktu singkat, saya melihat cahaya ilahi biru terpotong dari artefak Kaisar Bihai. Cahaya ilahi bersilangan, dan secara tak terduga menebas akar pohon.